tidak hanya untuk bersosialisasi, tapi hanya juga bisa digunakan untuk pelajaran atau digunakan dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi agak dikurangi dengan menggunakan hal-hal yang negatifnya. Berikut ini adalah penggunaan internet bagi pelajar. 1. Memudahkan pelajar mencari referensi. Mencari referensi itu bisa menggunakan Google Chrome ya adik-adik. Jadi bisa seumpama kalian tidak paham dengan materi yang disampaikan guru dan kalian malu mungkin untuk bertanya, pasti ada yang malu itu kalian bisa bertanya di Google yang biasanya disebut dengan Google atau apa, itu kalian bisa browsing, kalian cari. Tapi kalau kalian masih belum paham, kalian bisa menanyakan pada guru tanpa harus takut ya. Terus kedua, memudahkan komunikasi dengan guru. Contohnya kalian bisa, biasanya kan ada grup WhatsApp satu dengan guru, yang itu kalian bisa kayak tanya, Bu besok materi yang ini apa yang ini, atau Bu besok kita menggunakan pakaian yang mana, atau bisa komunikasi tanya yang ketiga, mempermudah pemahaman materi belajar. Itu biasanya melalui YouTube. Jadi kalian bisa buka materi tentang apa yang kalian butuhkan, mungkin rumus Pitagoras. 4. Meningkatkan kreativitas anak. Kreativitas anak itu bisa dengan mungkin kalian membuat hal-hal melalui video yang video pembelajaran. Terus 5. Mengurangi kejenuhan dalam belajar, yaitu tadi seperti melalui video pembelajaran, terus melalui TikTok atau YouTube itu bisa ya. 7. Memudahkan dalam menyelesaikan tugas. Biasanya itu kalau ini untuk tingkat-tingkat yang lebih tinggi ya. Kalau mungkin SD masih belum, biasanya SMP itu untuk Google Classroom. Jadi nanti itu ada yang buat ngerjain tugas, kalian nanti disuruh ngumpulin di situ. Jadi nggak perlu ngumpulin melalui langsung ke gurunya, tapi itu melalui HP bisa. Penggunaan lebih dari 2 jam per hari dapat menimbulkan tekanan psikologis dan gangguan kesehatan, baik fisik maupun mental. Karena itu, waktu 2 jam sering dianggap sebagai batas aman menggunakan media sosial. Dampak negatif sosial media. Dampak negatif media sosial. Pertama, menurunkan kemampuan sosial. Jadi kita kayak lebih kurang berkomunikasi dengan teman, fokus HP terus ya kan, sekarang kayak gitu kan. Kedua, ada cyberbullying, perundungan di dunia maya. Perundungan itu semua hal yang bisa menyakiti seseorang yang dilontarkan melalui sosial media. Yang ketiga, ada menjadi orang yang membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Insecure. Jadi kan kita kalau lihat sosmed, lihat orang cantik, terus harus putih, tinggi, kayak kita ya Allah, kenapa ya? Kenapa kita nggak bisa? Kenapa kita pengen jadi dia? Apapun diri kita, kalau perempuan kita cantik dengan diri kita sendiri, dan itulah Semua orang pasti punya kelebihan masing-masing. Yang keempat, gila likes. Jadi kita bikin konten apapun meskipun itu buruk, negatif, terus habis itu agar kita viral gitu. nah tujuannya tuh pengen viral gitu, pengen banget viral. Tapi dengan konten-konten yang negatif, Yang tidak bermutu dan merugikan orang lain. Itu masalah yang ada di Indonesia ini sangat marak. yang kelima ada FOMO atau takut merasa ketinggalan tren. Jadi kalau misalnya ada tren ini diikuti terus, tren ini ada diikuti meskipun gak semua tren itu kan baik kan ya. Semua tren baik dan harus diikuti gitu. Yang terakhir, mengalami gangguan tidur yang menyebabkan kesehatan menurun. Nanti efeknya terhadap kebugaran tubuh. Jadi adik-adik kalau kurang tidur nanti jadinya gimana? Jadi tidak bugar, gampang ngantuk, fokusnya berkurang. Kalau ada pelajaran, kalau ada kan nggak bisa fokus kalian. Jadi sosmed itu memiliki dampak yang positif, tapi juga ada dampak negatif yang harus dihindari. Dampak positif sosial media. Pertama, dapat mengasah keterampilan dari hal-hal baru. Hal-hal baru. Jadi kalian kan sekarang banyak ya yang lihat video-video di YouTube, di TikTok. Tapi Jadi nyoba. apalagi kalau anak-anak cewek yang pandai, yang gemar memasak.
Dua, mudah dalam mendapatkan informasi. Kalau zaman dulu kan mendapatkan informasi kalau nggak di koran, ya di majalah, di buku, iya kan. Nah, itu mendapatkannya kan juga lebih sulit ya, karena kalau koran kita harus langganan koran setiap hari. Nah, kita sekarang itu ada yang namanya sosmed. Bagaimana informasi-informasi dapat dimuat secara ringkas, secara jelas. Namun ada poinnya ya teman-teman. Sekarang kan banyak berita yang hoax gitu ya. Nah, kita sebagai generasi muda harus pintar-pintar memfilter, mensaring berita-berita yang sudah marak di dalam negeri ini. Tiga, mendorong anak dalam mengekspresikan diri. Bisa mengekspresikan diri, kita bisa membuat video-video yang menunjang minat kita. Kalau ada yang suka nyanyi, kita bisa membuat video dan kita upload ke TikTok atau ke YouTube. Itu merupakan bentuk pengekspresian diri. Bijak menggunakan sosmed. Yang pertama, menjaga informasi privasi. Jadi kalau hal-hal yang privasi, alangkah baiknya teman-teman itu tidak menyebarluaskan ke sosial media. Karena apa? Sosial media itu bisa dijangkau oleh banyak orang, mau di negeri atau di luar negeri. Jadi kalau ada hal-hal privasi, itu harus kita filter sendiri, jangan kita sebarluaskan di sosmed hanya untuk mencari ketenaran. Yang kedua, menjaga etika berkomunikasi. Jadi contohnya tadi, ketika kita bersosial media, kita harus menjaga komunikasi kita dengan sesama orang yang bersosial media. Kalau kita komenan, ya kita harus menjunjung tinggi adab kita sebagai orang Indonesia yang kaya akan kesopanan. Yang ketiga, bijak memilih teman sosmed. Nah, sekarang banyak sekali teman-teman sosmed yang ngawur. Ngawurnya dalam bentuk apa? Tidak memfilter apa itu kegunaan sosmed yang sebenarnya. Keempat, jangan asal upload konten. Jangan sekali juga konten-konten yang sekiranya kurang pantas jangan gitu. Kamu ya pilih apa yang itu menyinggung sara, kayak unsur sara, yang memojokkan kayak apa namanya suku bangsa ini, Diskriminasi. kata-katanya itu menyakiti, menyinggung. Jangan bilang gitu. Rajin mencari kebenaran. Yang kita tadi jelasin, kalau misalnya ini ada suatu berita atau video yang yang bikin kita itu mikir ini hoax. Benar nggak sih? Iya, Link tinggalin aja. hindari berita hoax. Jika kalau kalian ingin men-share informasi, sudah seharusnya kalian mencari kebenaran. Tadi kalau main sosial media jangan berlebihan ya, karena kita itu tidak jauh bersosial media, ada kewajiban-kewajiban lain yang harus kita lakukan. Terus ada dari akun negatif. Akun negatif itu akun yang bagaimana? Akun yang mengarahkan terhadap asumsi negatif. Jadi kayak akun-akun yang suka menyebarkan hoax, akun-akun yang suka memprovokasi antara pihak satu dengan pihak lain, itu jangan diikuti ya, itu bisa merusak generasi muda. Yang terakhir, gunakan media sosial untuk kegiatan yang positif. Bisa untuk mengekspresikan diri, bisa untuk mencari sumber informasi. Terima kasih. Ada pertanyaan? Jadi yang bagian pertanyaan. Ini dulu, Palewon, kartun hotel. Udah sama yang voting Yang